Soal nomor 1, apa fungsi dari punuk unta? A. Tempat menyimpan air. B. Tempat menyimpan lemak. C. Tempat penyimpanan makanan. D. Tempat berlindung dari cuaca. Punuk unta mengandung jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang khusus. Pada saat unta mendapatkan makanan, tubuhnya akan mencerna makanan tersebut dan mengubahnya menjadi energi. Jika ada kelebihan energi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak dan disimpan di jaringan adiposa di punuk. Fungsi utama dari penyimpanan lemak di punuk unta adalah sebagai cadangan energi yang dapat digunakan pada saat unta tidak dapat menemukan air dan makanan. Jawabnya B. Soal nomor 2, apa yang menjadi perbedaan utama antara siklus hidup nyamuk dan belalang? A. Nyamuk bertelur di dalam air, sementara belalang bertelur di tanah. B. Nyamuk memiliki fase telur, larva, pupa, dan dewasa, sementara belalang hanya memiliki fase telur, nimfa, dan dewasa. C. Belalang hanya aktif di malam hari, sementara nyamuk aktif di siang dan malam hari. D. Belalang memakan tumbuhan, sedangkan nyamuk memakan darah. Pembahasan, jawaban yang benar adalah B. Nyamuk memiliki fase telur, larva, pupa, dan dewasa, sementara belalang hanya memiliki fase telur, nimfa, dan dewasa. Siklus hidup nyamuk melibatkan 4 fase yang berbeda, yaitu fase telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan siklus hidup belalang hanya melibatkan 3 fase, yaitu fase telur, nimfa, dan dewasa. Fase larva dan pupa pada nyamuk sangat berbeda dari fase dewasa, sedangkan pada belalang, nimfa adalah tahap antara telur dan dewasa, dan tidak memiliki fase larva atau pupa. Soal nomor 3. Gaya apa yang bekerja pada saat sepeda diberhentikan menggunakan rem? A. Gaya gesek. B. Gaya gravitasi. C. Gaya tarik. D. Gaya sentripetal. Jawabannya, A. Gaya gesek. Ketika sepeda diberhentikan menggunakan rem, gaya yang bekerja adalah gaya gesek antara rem dan roda sepeda. Gaya ini terjadi karena permukaan rem dan roda sepeda bersentuhan dan menyebabkan gesekan antara keduanya. Gaya gesek ini menghasilkan gaya yang berlawanan arah dengan gerakan sepeda dan akhirnya membuat sepeda berhenti. Soal nomor 4. Gaya apa yang bekerja pada benda yang jatuh? A. Gaya gravitasi. B. Gaya gesek. C. Gaya tarik. D. Gaya magnetik. Jawaban, A. Gaya gravitasi. Ketika benda jatuh, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Gaya ini terjadi karena adanya tarikan benda oleh medan gravitasi bumi. Gaya gravitasi mengarah ke bawah dan memiliki besaran sebanding dengan massa benda. Soal nomor 5. Gaya apa yang bekerja pada saat menaikkan bendera di tiang? A. Gaya gesek. B. Gaya gravitasi. C. Gaya tarik. D. Gaya angin. Jawabannya adalah C. Gaya tarik. Pembahasan, ketika menaikkan bendera di tiang, gaya yang bekerja adalah gaya tarik. Gaya tarik terjadi karena adanya tarikan pada tali yang digunakan untuk menaikkan bendera. Soal nomor 6. Seorang pembalap sepeda mempercepat sepedanya di lintasan balap. Apa gaya yang menyebabkan sepeda tersebut dapat dipercepat? A. Gaya gesekan ban dengan aspal. B. Gaya gravitasi. C. Gaya tarik. D. Gaya dorong dari kaki pembalap. Jawabannya adalah D. Gaya dorong dari kaki pembalap. Ketika pembalap menekan pedal sepedanya, maka kaki pembalap memberikan gaya dorong pada sepeda yang kemudian sepeda menjadi dipercepat. Gaya ini terjadi karena adanya tindakan pembalap yang memberikan gaya pada pedal sehingga terjadi dorongan pada sepeda. Soal nomor 7. Urutan perubahan energi pada senter dari baterai sampai menjadi sinar adalah A. Energi listrik, energi kimia, energi panas. B. Energi kimia, energi listrik, energi cahaya. C. Energi listrik, energi panas, energi kimia. D. Energi kimia, energi panas, energi cahaya. Jawabannya adalah B. Energi kimia, energi listrik, energi cahaya. Pada senter, energi awalnya disimpan dalam baterai dalam bentuk kimia. Energi kimia tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik saat baterai digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke kawat penghantar di dalam senter sehingga lampu senter bisa menyala. Soal nomor 8. Aldo dan Rina sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba mereka mendengar suara burung yang sedang berkicau.
Aldo mengatakan bahwa burung tersebut sedang menyanyikan lagu dengan frekuensi 15.000 Hz, sedangkan Rina mengatakan bahwa frekuensi burung tersebut sebesar 15 Hz. Siapakah yang benar? A. Aldo. B. Rina. C. Keduanya salah. D. Keduanya benar. Rentang frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia adalah antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Jawaban yang benar adalah A. Aldo. Soal nomor 9. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah A. Kucing. B. Lumba-lumba. C. Anjing. D. Kelelawar. Jawabannya adalah C. Anjing. Beberapa hewan memiliki kemampuan mendengar bunyi infrasonik dengan frekuensi di bawah 20 Hz, seperti anjing, gajah, badak, dan paus. Soal nomor 10. Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah A. Gajah. B. Ikan paus. C. Tikus. D. Harimau. Jawabannya, C. Tikus. Beberapa hewan memiliki kemampuan mendengar bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz, seperti tikus, kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Kemampuan mendengar bunyi ultrasonik ini berguna bagi hewan-hewan tersebut dalam berburu atau menghindari predator, berkomunikasi dengan sesama, dan menavigasi lingkungan sekitarnya. Soal nomor 11. Saat sebatang pensil dimasukkan ke dalam air, terlihat seperti bengkok. Apa yang sebenarnya terjadi pada pensil tersebut? A. Pensil benar-benar bengkok saat dimasukkan ke dalam air. B. Pensil terlihat bengkok karena cahaya mengalami pembiasan saat masuk ke dalam air. C. Sudut datang cahaya dari pensil berubah saat masuk ke dalam air. D. Indeks bias air mempercepat cahaya dari pensil. Jawabannya, B. Cahaya dari pensil terlihat bengkok karena mengalami pembiasan saat masuk ke dalam air. Ketika pensil dimasukkan ke dalam air, cahaya dari mengalami pembiasan karena perbedaan kerapatan air dan udara. Hal ini menyebabkan cahaya bengkok saat melewati batas antara udara dan air, sehingga terlihat seperti pensil bengkok. Namun sebenarnya, pensil tersebut tetap lurus dan tidak bengkok. Fenomena ini disebut pembiasan cahaya. Soal nomor 12. Bagian dari alat gerak atas manusia yang berfungsi sebagai sambungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat adalah A. Gelang siku. B. Gelang bahu. C. Tulang rusuk. D. Tulang dada. Jawaban yang benar adalah B. Gelang bahu. Gelang bahu, shoulder joint, adalah sendi bola dan soket yang menghubungkan tulang lengan atas, humerus, dan tulang belikat, scapula. Gelang bahu memungkinkan gerakan lengan dalam berbagai arah, termasuk mengangkat lengan, memutar lengan, dan menggerakkan lengan ke samping dan ke depan belakang. Soal nomor 13. Gangguan pada tulang belakang manusia, yang ditandai dengan lengkungan berlebih pada bagian bawah punggung disebut sebagai A. Skoliosis. B. Kiposis. C. Lordosis. D. Osteoporosis. Lordosis adalah kondisi medis yang ditandai dengan lengkungan berlebih pada bagian bawah tulang belakang manusia, yang dapat menyebabkan punggung tampak lebih melengkung ke belakang dari biasanya. Skoliosis adalah kondisi ketika tulang belakang melengkung ke samping secara abnormal, sedangkan kiposis adalah kondisi ketika tulang belakang membungkuk ke depan secara berlebihan, sehingga menyebabkan punggung bungkuk. Osteoporosis adalah kondisi ketika tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena kekurangan kalsium dan mineral lainnya. Jawaban yang benar adalah C. Lordosis. Soal nomor 14. Bagaimana alat pernapasan pada cacing? A. Bertipe insang. B. Bertipe paru-paru. C. Bertipe kulit. D. Bertipe trakea. Bertipe insang. Alat pernapasan bertipe insang pada hewan terdapat pada ikan, udang, dan lobster. Bertipe paru-paru. Alat pernapasan bertipe paru-paru terdapat pada manusia dan hewan mamalia lainnya seperti kucing, anjing, sapi, dan lain-lain. Bertipe kulit. Alat pernapasan bertipe kulit terdapat pada beberapa hewan, seperti cacing dan katak. Pada pernapasan kulit, oksigen diambil dari udara atau air melalui kulit hewan dan karbon dioksida dikeluarkan melalui kulit juga. Bertipe trakea. Alat pernapasan bertipe trakea terdapat pada serangga seperti belalang. Pada trakea, terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawabnya C. Bertipe kulit. Soal nomor 15. Bagian dari organ pernafasan manusia, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen dalam darah adalah A.
Hidung, B. Bronkus, C. Alveolus, D. Bronkeolus. Hidung adalah saluran masuk untuk udara yang dihirup dan mengandung rambut-rambut kecil dan lendir untuk membersihkan dan melembabkan udara. Bronkus adalah saluran udara yang masuk ke dalam paru-paru dan terdiri dari dua cabang utama, yaitu bronkus kanan dan kiri. Alveolus adalah bagian kecil pada paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Bronkeolus adalah saluran udara yang lebih kecil dari bronkus dan membagi-bagi udara dari bronkus menjadi alveolus. Jawaban yang benar adalah C. Alveolus. Soal nomor 16. Gangguan pencernaan yang ditandai dengan tinja yang sulit dikeluarkan disebut sebagai A. Sembelit, B. Diare, C. Appendicitis, D. MAC. Jawabannya adalah A. Sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan tinja yang sulit dikeluarkan atau frekuensi buang air besar yang kurang dari 3 kali dalam seminggu. Diare, di sisi lain, adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan tinja yang encer dan sering. Penyebab diare bisa bermacam-macam, termasuk infeksi bakteri, virus atau parasit, alergi makanan, atau efek samping obat-obatan tertentu. Appendicitis adalah kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada usus buntu. MAC atau gastritis adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Gejala utama MAC termasuk rasa sakit atau perih di perut bagian atas, mual, muntah, dan mulas. Soal nomor 17. Aulia menderita sembelit selama beberapa hari terakhir. Dia mencoba minum lebih banyak air dan berolahraga, tetapi gejalanya tetap tidak membaik. Apa yang seharusnya dilakukan Aulia? A. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi dan minum cukup air. B. Mengonsumsi makanan yang tinggi protein dan rendah serat. C. Minum obat diare. D. Minum susu magnesium. Jawabannya adalah A. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi dan minum cukup air. Soal nomor 18. Peredaran darah kecil pada manusia terjadi di antara A. Jantung dan seluruh tubuh. B. Jantung paru-paru, jantung. C. Jantung dan hati. D. Jantung dan otak. Jawaban yang benar adalah B. Jantung, paru-paru, jantung. Peredaran darah kecil pada manusia terjadi di antara jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung dan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen baru. Darah yang kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Soal nomor 19. Dalam suatu ekosistem sawah, terdapat rantai makanan sebagai berikut: padi, serangga, kodok, ular. Apabila jumlah kodok dalam ekosistem tersebut meningkat, maka yang akan terjadi adalah A. Populasi ular dan serangga akan meningkat. B. Populasi ular dan padi akan meningkat. C. Populasi serangga dan padi akan menurun. D. Populasi ular meningkat dan populasi serangga menurun. Apabila jumlah kodok dalam ekosistem meningkat, populasi serangga akan menurun. Dan populasi ular meningkat karena banyak makanan. Soal nomor 20. Salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam rantai makanan adalah dengan melakukan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara A. Meningkatkan penggunaan pestisida. B. Meningkatkan populasi hama pemangsa tanaman. C. Mengurangi penggunaan pestisida dan memperkenalkan predator alami hama. D. Meningkatkan penggunaan pupuk sintetis. Jawaban yang benar adalah C. Mengurangi penggunaan pestisida dan memperkenalkan predator alami hama. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membunuh predator alami hama dan mengganggu keseimbangan rantai makanan. Sebaliknya, dengan memperkenalkan predator alami hama seperti burung pemangsa, serangga pemangsa atau binatang lainnya dapat membantu mengendalikan populasi hama secara alami dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Selain itu, dengan mengurangi penggunaan pestisida dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Soal nomor 21. Bagaimana perpindahan panas terjadi saat merebus air menggunakan panci aluminium di atas kompor? A. Konveksi. B. Konduksi. C. Radiasi. D. Adveksi. Jawabannya adalah B. Konduksi. Ketika panci aluminium diletakkan di atas kompor, panas dari kompor dipindahkan ke panci melalui konduksi,
Partikel panci tidak ikut berpindah atau secara hantaran. Perpindahan panas melalui konveksi terjadi ketika fluida, gas atau cairan, bergerak dan mengalirkan panas. Sedangkan perpindahan panas melalui radiasi terjadi ketika panas dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik, seperti sinar matahari. Cara radiasi bisa dikatakan perpindahan panas tanpa melalui perantara atau pancaran. Soal nomor 22. Pada suatu hari, di pagi hari yang dingin, seorang anak meletakkan gelas air di luar rumahnya. Beberapa jam kemudian, anak tersebut melihat ada tetesan air di luar gelas. Perubahan wujud yang terjadi pada tetesan air tersebut adalah A. Mencair, B. Mengembun, C. Membeku, D. Menyublim. Jawaban B. Mengembun. Contoh, ketika suhu udara pada malam hari turun, uap air di udara yang mengandung uap air mengalami perubahan wujud menjadi tetesan air di atas permukaan gelas. Perubahan wujud tersebut dikenal sebagai pengembunan, atau mengembun. Menyublim. Contoh, pada kapur baru selama-kelamaan akan habis karena berubah dari padat menjadi uap. Mencair. Contoh, ketika es batu ditempatkan dalam minuman panas, es batu tersebut meleleh dan berubah wujud menjadi air cair. Perubahan wujud tersebut dikenal sebagai pelelehan, atau mencair. Membeku. Contoh, membuat es batu. Pada pembuatan es batu terjadi perubahan wujud cair menjadi padat, atau membeku. Soal nomor 23. Apa dampak positif dari siklus air terhadap kehidupan di bumi? A. Mengakibatkan banjir dan longsor yang membahayakan manusia. B. Memberikan air untuk kebutuhan manusia dan tumbuhan. C. Menyebabkan kekeringan dan krisis air di daerah-daerah tertentu. D. Meningkatkan kadar air laut dan menyebabkan terjadinya bencana tsunami. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan air untuk kebutuhan manusia dan tumbuhan. Siklus air atau hujan merupakan proses alami di mana air mengalir dari atmosfer ke bumi, lalu kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Dampak positif dari siklus air atau hujan adalah memberikan air yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di bumi, baik manusia maupun tumbuhan. Soal nomor 24. Berikut ini yang merupakan contoh zat tunggal adalah A. Teh manis, B. Udara, C. Air putih, D. Emas. Jawabannya adalah D. Emas. Emas adalah contoh dari zat tunggal atau senyawa, yang artinya tidak dapat dipecahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sementara itu, teh manis, udara, dan air putih adalah contoh dari campuran zat, yang terdiri dari dua atau lebih jenis zat yang berbeda. Teh manis adalah campuran air, gula, dan senyawa-senyawa kimia lain yang terkandung dalam daun teh. Udara adalah campuran gas-gas seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, atau campuran heterogen. Air putih adalah campuran molekul-molekul H2O, molekul air, yang sama. Atau campuran homogen. Soal nomor 25. Metode perkembangbiakan pada mangga yang melibatkan pembentukan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina disebut. A. Generatif, B. Vegetatif, C. Stek, D. Merunduk. Jawaban A. Generatif. Metode generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina. Cara vegetatif berasal dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif antara lain adalah singkong, ubi jalar, kentang, bawang putih, pisang, dan sebagainya. Cara stek pada tumbuhan dilakukan dengan memotong bagian batang atau daun kemudian menanamnya. Contoh, krisan, mawar, bougainville, jambu air, dan sebagainya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk antara lain adalah tanaman tomat, stroberi, mint, dan sebagainya. Soal nomor 26. Metode perkembangbiakan yang dilakukan oleh planaria dengan cara A. Beranak, B. Bertelur, C. Membelah diri, D. Bertunas. Jawabannya, C. Membelah diri. Metode perkembangbiakan yang dilakukan oleh planaria dengan cara memisahkan diri menjadi dua individu yang identik secara genetik disebut pembelahan diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak antara lain adalah kucing, anjing, kuda, dan sebagainya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain adalah ayam, kura-kura, ular, katak, ikan, dan sebagainya.
Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri antara lain adalah planaria, ubur-ubur, dan beberapa jenis spons. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas antara lain adalah hydra dan beberapa jenis spons. Pada cara bertunas, induk menghasilkan tunas yang tumbuh menjadi individu baru. Soal nomor 27. Apa ciri fisik perempuan saat masa pubertas yang paling umum terjadi? A. Tumbuh kumis dan menstruasi. B. Suara membesar. C. Payudara membesar. D. Mimpi basah. Jawabannya, C. Payudara membesar. Selama masa pubertas, perempuan biasanya mengalami pertumbuhan dan perubahan fisik yang signifikan. Salah satu ciri fisik yang paling umum terjadi pada perempuan saat masa pubertas adalah payudara membesar. Hormon estrogen menyebabkan pertumbuhan jaringan kelenjar di dalam payudara, sehingga ukurannya bertambah besar dan bentuknya lebih membulat. Tumbuhnya kumis, suara membesar dan mimpi basah terjadi pada laki-laki saat masa pubertas. Soal nomor 28. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas? A. Menghindari aktivitas fisik. B. Mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. C. Menggunakan pakaian dalam, dari bahan yang tebal. D. Mengganti pakaian dalam, sehari 2 kali. Jawabannya, D. Mengganti pakaian dalam sehari 2 kali. Menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas adalah hal yang penting untuk dilakukan. Caranya adalah, mandi secara teratur, cebok dan mengeringkan area kelamin setelah buang air besar atau kecil, mengganti pakaian sehari 2 kali, serta mencukur bulu kemaluan. Soal nomor 29. Cara cicak beradaptasi untuk menghindari musuh adalah dengan A. Mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. B. Menyembunyikan diri di dalam lubang. C. Mengeluarkan suara yang mengganggu. D. Melepaskan bagian ekornya saat terancam. Jawaban yang benar adalah D. Melepaskan bagian ekornya saat terancam. Cicak memiliki kemampuan untuk melepaskan bagian ekornya ketika merasa terancam oleh musuh. Ekornya yang terlepas akan bergerak secara otomatis untuk mengalihkan perhatian predator, sementara cicak dapat melarikan diri. Kemampuan ini disebut dengan autotomi. Soal nomor 30. Dalam rangkaian listrik seperti pada gambar di atas, jika salah satu lampu mati, lampu mana yang akan menyala? A. Lampu pertama. B. Lampu kedua. C. Kedua lampu akan mati. D. Kedua lampu akan menyala. Jawaban yang benar adalah D. Kedua lampu akan menyala. Karena lampu-lampu tersebut tersusun secara paralel. Soal nomor 31. Bagaimana cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik? A. Menggosokkan benda besi dengan magnet. B. Mengalirkan arus listrik pada kawat yang dililitkan pada inti besi. C. Menempatkan benda besi pada medan magnet yang kuat. D. Membentuk benda besi menjadi bentuk magnet. Jawabannya, B. Mengalirkan arus listrik pada kawat yang dililitkan pada inti besi. Cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik pada kawat yang dililitkan pada inti besi. Proses ini disebut juga elektromagnetik. Soal nomor 32. Bagian magnet yang paling kuat menarik logam adalah A. Kutub utara. B. Kutub selatan. C. Kedua kutubnya. D. Kawat penghantar. Jawabnya, C. Kedua kutubnya. Bagian magnet yang paling kuat menarik logam adalah kutub utara dan kutub selatan. Soal nomor 33. Komponen yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah A. Turbin, generator, dan kawat penghantar. B. Solar panel, inverter, dan baterai. C. Kipas angin, inverter, dan panel surya. D. Boiler, turbin, dan kabel listrik. Jawabannya, A. Komponen utama yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah turbin, generator, dan kawat penghantar. Turbin berfungsi untuk mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Generator kemudian menggunakan energi mekanik tersebut untuk menghasilkan listrik. Sedangkan kawat penghantar berfungsi untuk mengalirkan listrik dari generator ke tempat yang membutuhkan listrik. Kipas angin, inverter, dan panel surya merupakan komponen dari pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Boiler adalah komponen dari pembangkit listrik tenaga uap. Soal nomor 34. Manakah planet berikut yang termasuk anggota planet dalam, pada tata surya? A. Jupiter dan Saturnus. B. Uranus dan Neptunus. C. Merkurius dan Venus. D. Pluto dan Eris. Jawabannya, C.
Merkurius dan Venus. Anggota planet dalam, pada tata surya adalah planet-planet yang letaknya paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar, dalam tata surya adalah planet-planet yang letaknya jauh dari matahari. Anggota planet luar dalam tata surya terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Soal nomor 35. Apa perbedaan antara inti dalam dan inti luar bumi? A. Inti dalam terbuat dari batuan padat, sedangkan inti luar terbuat dari logam cair. B. Inti dalam terletak di bawah mantel, sedangkan inti luar terletak di atas mantel. C. Inti dalam memiliki suhu lebih dingin daripada inti luar. D. Inti dalam memiliki tekanan yang lebih rendah daripada inti luar. Inti dalam terbuat dari batuan padat, sedangkan inti luar terbuat dari logam cair. Inti bumi terdiri dari inti dalam dan inti luar. Inti dalam berada di bagian terdalam bumi dan terbuat dari bahan padat yang sebagian besar terdiri dari besi dan nikel. Sementara itu, inti luar terletak di atas inti dalam dan terbuat dari logam cair yang juga terdiri dari besi dan nikel. Perbedaan material antara inti dalam dan inti luar memengaruhi perilaku medan magnetik bumi dan menghasilkan aktivitas seismik yang kompleks. Jawabnya, A. Soal nomor 36. Apa ciri-ciri planet Jupiter dalam tata surya? A. Memiliki atmosfer yang terdiri dari gas beracun. B. Memiliki permukaan yang bergelombang seperti bulan. C. Memiliki lebih sedikit satelit alami daripada planet-planet lain. D. Memiliki diameter yang lebih kecil daripada planet Saturnus. Jawabannya, A. Memiliki atmosfer yang terdiri dari gas beracun. Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen dan helium yang sangat tebal. Selain itu, planet ini juga memiliki banyak awan yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan bercampur dengan partikel-partikel kimia, termasuk gas beracun seperti amonia dan metana. Soal nomor 37. Apa yang bukan merupakan akibat rotasi bumi? A. Terjadinya siang dan malam. B. Adanya gaya Coriolis. C. Bentuk bumi yang membulat pada kutub dan rata pada khatulistiwa. D. Adanya gerakan presesi. Jawabannya, C. Bentuk bumi yang membulat pada kutub dan rata pada khatulistiwa. Bentuk bumi yang membulat pada kutub dan rata pada khatulistiwa disebut sebagai bentuk geoid, dan merupakan akibat dari gaya gravitasi yang tidak merata akibat perbedaan massa di bumi. Soal nomor 38. Apa yang bukan merupakan akibat revolusi bumi? A. Perubahan musim. B. Adanya fenomena gerhana matahari dan bulan. C. Perubahan posisi bintang-bintang di langit. D. Adanya perubahan periode rotasi bumi. Jawabannya, D. Adanya perubahan periode rotasi bumi. Akibat revolusi bumi adalah perubahan musim, karena bumi tidak selalu berada pada jarak yang sama dari matahari sepanjang tahun. Gerhana matahari bulan, perubahan posisi bintang-bintang di langit juga akibat revolusi bumi. Soal nomor 39. Apa perbedaan antara gerhana umbra dan gerhana penumbra? A. Gerhana umbra terjadi ketika matahari sepenuhnya tertutup oleh bumi, sedangkan gerhana penumbra terjadi ketika matahari hanya sebagian tertutup oleh bumi. B. Gerhana umbra terjadi ketika bulan sepenuhnya tertutup oleh bumi, sedangkan gerhana penumbra terjadi ketika bulan hanya sebagian tertutup oleh bumi. C. Gerhana umbra terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sedangkan gerhana penumbra terjadi ketika bulan tidak berada tepat di antara matahari dan bumi. D. Gerhana umbra terjadi ketika matahari berada di antara bulan dan bumi, sedangkan gerhana penumbra terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Jawabannya, A. Gerhana umbra terjadi ketika matahari sepenuhnya tertutup oleh bumi, sedangkan gerhana penumbra terjadi ketika matahari hanya sebagian tertutup oleh bumi. Soal nomor 40. Apa yang menyebabkan terjadinya pergantian musim? A. Rotasi bumi. B. Gerhana matahari. C. Revolusi bumi. D. Pergantian fase bulan. Jawabannya, C. Revolusi bumi. Pergantian musim terjadi karena perubahan posisi bumi terhadap matahari selama 1 tahun penuh. Saat bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari, posisi bumi terhadap matahari berubah-ubah, sehingga jumlah sinar matahari yang diterima oleh bumi juga berubah-ubah. Hal ini mempengaruhi suhu udara dan cuaca, dan akhirnya memicu pergantian musim.